Pas lagi ngintip, Wak, Disa melihat 4 orang itu lagi memegang beberapa balok kayu yang lumayan besar. Terus dipukul ya badan si pria yang ditebaring tengah-tengah mereka. Pukul rame-rame. Dan orang yang di tengah-tengah mereka tuh terlihat macam udah gak bernyawa lagi, Wak. Dah dihantam, terus tiba-tiba mereka berempat membangunkan orang di tengah itu lagi supaya bisa hidup balik nih. Bisa hidup balik. Dan di saat itulah Disa sadar bahwa aku harus pergi dari tempat ini. Gak betul nih mereka nih. Tadi bapak itu udah dihantam rame-rame meninggal. Tuh ngapa bisa hidup lagi? Gak betul. Dah lah Disa, berjalanlah pelan-pelan ikan, Wak, untuk balik ke tempat Disa meletakkan tempat pancing yang pertama kali itu sebelum dia cari sumber suara. Dah sesampainya si Disa di spot terakhir memancingnya, Disa terduduk lah kan, Wak. Terduduk lah, bingung kalau kalian posisi Disa macam mana nengok macam gitu. Linglung dia kan menatap kosong ke arah air. Dah langsung pergi tempat bibiknya, dia macam menenangkan diri lah dulu di situ. Nah, terus, Wak, di saat si Disa ini lagi terduduk kayak gini, Disa dikejutkan ada suara desis ular. Disa yang mulai ketakutan langsung ngambil tuh kan alat-alat pancingnya dan mulai berjalan untuk kembali ke tempat si bibi sama adik-adiknya. Nah, pas lagi berjalan balik ini, Wak, tiba-tiba Disa melihat ada ular berbulu mata lentik. Kebayang nggak sama kalian? Ular ada bulu mata ya, lentik pula. Dan nggak cuma itu aja, ada kumisnya. Kumisnya seperti kucing, warna kuning. Nggak besar, memang sebesar lingkar lengan manusia dewasa aja. Sepanjangnya sekitar 1,5 meter lah. Nah, ular itu ada di depan Disa, Wak. Gak cuma di depannya, ditatapnya si Disa tuh. Tengoknya dengan bulu mata lentik emang. Dah, Disa panik lah waktu itu kan. Tapi waktu itu Disa tetap gak bisa teriak gitu, Wak. Yang bisa Disa lakukan hanya dia berbisik dalam hati mengucapkan, Yepo deo spray, definisi kecil-kecil cabai rawit. Manfaatnya sama kayak deodoran, ngilangin bau badan. Cara makainya tinggal semprot doang. Deo tergemasi ini dan sudah bepom. Buruan cek keranjang kuning. kan hanya dia berbisik dalam hati mengucapkan, permisi. Misi, ular, permisi. Dalam hati itu. Tapi alhamdulillah berhasil pula, tiba-tiba aja ular itu mulai bergerak nih. Bergerak, lewat dia. Ngelewatin si Disa. Udah tengok kan ular tuh udah pergi, langsung lah si Disa ini berjalan lagi kan, mencoba lebih fokus nih biar pikirannya nggak kosong waktu itu. Nah, tidak lama setelah itu Disa sampailah di spot tempat bibitnya mancing kan. Waktu itu Disa nggak langsung cerita tuh tentang hal yang baru aja dia lihat tadi, soal yang sekelompok orang-orang laki-laki tadi, soal ular bermata bulu lentik itu nggak ada dikasih tahu. Karena kata Disa hal itu sangat dilarang. Mungkin ini maksudnya macam pantang gitulah buat langsung cerita hal aneh di tempat kejadian tuh. Nah, waktu itu untuk menenangkan pikirannya Disa pun duduk dan lanjutlah mancing lagi nih sambil nunggu bibik-bibiknya selesai mancing. Dan setelah beberapa saat, dua adik sepupunya si Disa ini mulai ngerengnya, balik aku bosan di sini, mungkin gitu kata adiknya kan. Dah lah tuh salah satu bibiknya Disa pun akhirnya memutuskan untuk membawa dua adik sepupu Disa ini pulang, sementara satu bibiknya lagi, wah kau duluan aja lah, aku masih mau mancing. Nah, Disa waktu itu pun mau nggak mau harus nemenin bibik yang satu lagi lah untuk lanjut mancing. Dah bibik satunya sama dua adiknya balik, tinggal si Disa sama bibiknya yang satu lagi tuh mancing sampai bergelap tuh. Udah ngerasa cukup, setelahnya mereka pun keluarlah ke jalan utama dan mereka pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Disa langsung tuh membersihkan diri, mandi dia kan. Nah, tapi waktu itu gerak-geriknya si Disa ini agak sedikit aneh gitu, agak sedikit mencurigakan lah. Nah, waktu itu neneknya Disa mengerti tentang hal-hal mistis. Akhirnya nenek si Disa ini pun dipanggil cucunya, "Cu, sini kau. Sini duduk. Apa nih? Apa yang udah terjadi? Coba kau ceritakan sama nenek. Ada kejadian apa tadi? Ngapa tatapanmu kosong kayak gitu?" Udah tahu nenek nih, wah akhirnya ceritalah si Disa ke neneknya. Tadi nek di hutan Disa nengok ada 4 orang, terus di tengah-tengahnya ada orang ditumbuknya, habis itu mati, habis itu hidup lagi, terus tadi di jalan atau mau balik Disa tengok, diceritain itu semua. Pas dengar cerita itu, tiba-tiba muka neneknya si Disa ini berubah jadi tegang, wah, dan beliau langsung bertanya dengan sedikit panik, "Apakah mereka lihat kau? Apakah mereka ada megang kau atau ngasih kau sesuatu, Ju?" "Nggak ada, Nek, nggak ada. Mereka nggak lihat aku sama sekali." "Syukurlah kalau kayak gitu, Disa. Karena kalau mereka sempat tahu kau melihat mereka lagi ngebunuh orang, kau itulah target selanjutnya, Cu." "Udah nggak betul nih, bentar kau duduk sini." Akhirnya neneknya pergi ngambil air, Wak, dan mulailah kayak membacakan sesuatu gitulah di air tersebut dan menyiramkan air tersebut ke kepala, tangan, sama kakinya si Disa sambil berkata, "Dah ya, Cu ya. Cerita ini hanya boleh disampaikan ke nenek aja. Ya, jangan kau cerita-cerita ke orang lain." Nah, Disa waktu itu bingung nanya, "Emang apa, Nek?" Neneknya si Disa pun menjelaskan,